kalau reviewnya turun, apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini sebagai contoh YouTube ya, ini dengan Dustin ya, Tretan Muslim dengan Dustin gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya kalau studi kasus IndiHome ya. Sebelum saya lanjut ke studi kasus produk digital, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Silahkan rekan-rekan mahasiswa, ada pertanyaan? Pertanyaannya boleh juga ya, kalau misalkan terkait dengan IndiHome dalam kaitannya dengan perilakunya ya, dan mungkin strateginya begitu ya, dengan melihat data perilaku konsumen yang disampaikan oleh Pak Faza. Oke, kalau belum ada pertanyaan, ya. Halo, silakan rekan-rekan. Mungkin Biasanya ada masih pertanyaan ini ya. Pak Faza. Boleh pertanyaan, saya membuka pertanyaan tidak hanya related to IndiHome ya sebenarnya, tapi kalau misalnya ada pertanyaan lain ya, tentang hal lain, mungkin tentang pengalaman atau tentang apapun ya, boleh nggak apa-apa ditanyakan gitu ya. Saya akan coba berusaha jawab ya. Tapi untuk menghormati ini karena kuliahnya tentang perilaku konsumen ya akan lebih baik kalau pertanyaannya seputar itu ya, rekan-rekan mahasiswa gitu sih. Oh Nanti iya. kalau bertanya, tolong Ya. disampaikan kelas apa gitu ya, teman-teman ya. Boleh juga pertanyaannya lewat di room chat ya, Pak Faza ya. Ya, boleh. Ya, silakan kalau misalkan Ya. ingin nulis di chat room. Oke, sambil saya lanjut ya, kalau misalnya ada yang chat ya. Ini saya akan coba cerita tentang UNA ya, UNA gitu ya. Jadi di sini Telkom itu sudah bertransformasi rekan-rekan. Jadi nggak hanya sekarang jualan namanya connectivity aja gitu ya. Connectivity itu ya internet, telepon, baik internet yang broadband, yang wifi gitu ya, ataupun yang dari Telkomsel ya. Itu sudah nggak jualan itu lagi. Maksudnya bukan sudah nggak jualan, tapi sudah itu penjualannya sudah menurun sehingga apa? Sehingga kita juga harus menemukan revenue baru, sumber revenue baru gitu ya. Sumber revenue baru ini banyak ya, kita coba-coba. Yang ini salah satu yang case yang sebenarnya kita belum berhasil, tapi setidaknya jadi salah satu lesson learn buat Telkom ya. Waktu itu sempat kita bekerja sama dengan startup asing ya. Ada orang gitu ya menawarkan kerjasama dengan Telkom untuk membuat UNA. UNA ini modelnya kayak Netflix tapi gratisan waktu itu ya. Jadi TV online gratis itu. Nah ini dulu saya sempat jadi salah satu tim growth hacking atau tim digital marketingnya gitu. Mungkin saya juga bisa sedikit share ya tentang UNA. Dan kenapa kok kalau kita ngomongin digital itu lebih enak gitu ya. Lebih enak apa? Lebih enak untuk dianalisis gitu ya. Untuk menganalisis suatu hal yang digital. Karena apa? Karena di digital itu footprint-nya ke baca semua, teman-teman. Teman-teman di sini masuk ke Zoom, daftar kan? Daftar pakai apa? Pakai Google, namanya kelihatan. Waktu itu ditanya juga laki-laki atau perempuan, gitu kan? Terus mungkin ditanya tanggal lahirnya berapa, itu kelihatan semua, teman-teman. Jadi ketika kita memasukkan data itu, kita provider atau orang yang menjual produk itu jadi tahu, gitu ya. Kalau di sini ketahuan nih, ternyata memang benar laki-laki itu yang paling banyak mendownload, gitu ya. Laki-laki itu yang paling banyak mendownload ya aplikasi ini. Dan itu perbandingannya sangat jauh, 82% sama 18%. Kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Karena ternyata channel-channel yang ada di sana itu lebih banyak fokus yang ke laki-laki. Contohnya channel tentang memancing ya,
tentang mobil, tentang sepak bola ataupun olahraga, itu lebih banyak gitu ya. Dan itu bisa diprediksi dari sini gitu ya. Oh, Bapak Ibu lah, kalau misalnya udah bergerak di bagian digital marketing, pasti nanti pertanyaannya, emang berapa orang laki-laki, berapa persen laki-laki? Segini. Oh, kenapa? Channelnya apa aja yang lagi up, yang lagi hit di sini di Una gitu. Oh iya, paling banyak ditonton mancing. Oh pantes gitu kan. Ya itu hal-hal itu nanti jadi bisa dikorelasikan rekan-rekan gitu ya. Semuanya eh, bisa kita gali di situ. Kalau misalnya nih ngomongin yang kita harus melihat ya jualan yang offline gitu ya, misalnya kita jual es krim ya di pinggir jalan gitu ya. Kita cuma jualan, orang cuma transaksi uang gitu ya. Tapi kita nggak tahu itu, oh itu siapa ya tadi yang beli? Oh laki. Oh ada laki gitu ya. Oh yang paling banyak beli laki ya. Kenapa? Nggak tahu. Jadi ada banyak missing point yang kita nggak bisa temukan datanya kalau kita melakukan apapun secara offline gitu ya. Itu keunggulannya online ataupun digital. Terus yang kedua, ini ada juga kita bisa tahu orang akses dari mana gitu ya. Kalau kayak tadi misal kita jualan hanya di pinggir jalan, misalnya pinggir jalan Surabaya di Semolowaru misalnya ya. Di Semolowaru ya udah kita cuma tahunya orang itu berasal dari daerah sekitar Semolowaru yang mau beli gitu ya. Tapi masa iya kita tanya ya, oh Bapak dari mana ini? Udah jauh-jauh beli es krim saya gitu ya. Oh saya dari misalnya Gresik. Oh dicatat ada orang Gresik yang beli. Itu nggak bisa ketahuan. Kalau kita nggak tanya, kalaupun kita tanya gitu kan, aduh apa ini orang tanya, kok tanya-tanya mulu ribet gitu kan? Nggak bisa gitu ya. Itu adalah keunggulannya digital. Kita bisa tahu, oh di Jakarta, oh berarti kita konsentrasi nih ke orang Jakarta dulu aja. Untuk apa? Untuk retain customer yang ada di Jakarta gitu ya. Kita memastikan retain ataupun kita retain itu istilahnya kita menjaga customer kita. Kita lihat di mana dia banyak gitu ya. Kalau banyaknya di umur misalnya tadi ya di umur 25 sampai 34 tahun, oh ya udah kasih channel ataupun konten yang tentang itu gitu. Fokuskan promosi ke Jakarta gitu ya. Kenapa kok Jakarta tinggi? Ternyata adopsi teknologi di Jakarta itu paling tinggi daripada kota-kota lain, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau mau jualan produk digital atau mau jualan apa gitu ya, kuncinya di Jakarta, ngetes itu semua di Jakarta gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya produk di Surabaya terus produk itu nggak laku, terus Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bingung, jangan bingung dulu, coba dijual itu exposure-nya ditambah itu sampai ke Jakarta. Karena disitulah itu benar-benar orang bisa ngelihat semua gitu ya. Dari segi ekonomi dia mereka bisa beli juga ya. Dari segi exposure juga dapat dan mereka ada adopsinya tinggi gitu ya, lebih cepat, lebih konsumtif juga gitu ya di Jakarta. Nah, sekarang mungkin untuk marketing funnel ya. Untuk marketing funnel, oke. Marketing funnel itu ada yang namanya banyak framework. Ya. Apa sih funnel itu? Kalau misalnya Bapak Ibu lihat itu ini seperti baskom ya. Ini saya gambar di sini ya. Ini ada baskom. Terus semakin mengecil ya kan. Semakin mengecil gitu ya. Semakin mengecil. Kenapa sih kok seperti ini gitu ya? Ini sebenarnya bisa dilihat dari sini ya. Dari sini nih dari atas ke bawah ya. Jadi konsepnya adalah orang yang bisa melihat ataupun tahu produk Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian itu ada banyak gitu ya. Tapi nggak banyak loh yang akan membeli gitu ya. Dari 100.000 mungkin ada 10% yang dia itu nanti tanya lebih detail misalnya. Terus dari 10% itu akan ada 1% yang dari 1.000 misalnya ya ada 1% yang beli gitu ya.
Dari 1% yang beli itu nanti ada 0,5% yang akan merefer, menceritakan bahwa produk itu sangat baik gitu ya misalnya. Nah, itulah gunanya funnel ini, rekan-rekan sekalian. Funnel ini supaya kita bisa tahu nih ya, kekuatan kita. Kalau ngomongin marketing itu kekuatannya di sini, awareness. Kenapa? Karena dengan berkampanye, berpromosi, orang-orang akan tahu produk kita, gitu ya. Di sosial media berapa? Kalau di sosial media enak, berapa orang yang view kita bisa tahu, ya kan? Berapa orang yang like kita bisa tahu, gitu ya. Nah itu kayak enak di sosial media bagusnya gitu. Tapi balik lagi ya, ini kolaborasi ya.